menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan barokah sholat subuh kita semua diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita menghadap sowan kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kalau kita lihat dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, perintah puasa ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan bahwa ayat ini turunnya di Madinah. Karena kalau di Mekah ya ayyuhan nas atau ya bani Adam. Kalau ayat ini turun di Madinah, artinya perintah ini datang setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga kalau kita urutkan di antara 5 rukun Islam itu, yang 3 turunnya di Mekah, yang 2 di Madinah. Yang 3 itu syahadat, sholat, zakat. Ini periode Mekah. Sementara puasa dan haji itu periode Madinah. Kenapa kok ada periodisasi dalam turunnya perintah rukun Islam? Ini kaitannya dengan kondisi keimanan sahabat. Puasa ini kategori ibadah yang berat, haji juga ibadah yang berat, sehingga menunggu bagaimana kondisi iman sahabat ini kuat, kokoh. Umpama puasa itu diwajibkan di Mekah awal-awal Rasulullah menyebarkan Islam, itu banyak yang tidak mau Islam. Ojo abad Islam kosong. Sehingga betul Bapak Ibu, orang yang bisa merasakan kenikmatan puasa Ramadan itu hanya orang yang beriman. Biasalah puasa kan Pak Surabaya, tapi tersiksa ya. Mana sih tadi Rio gitunya Rio. Puasa guru bahas Rio. Lo ini kata kau. Hadirin. Jadi kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu artinya memang ayat itu berat. Perlu proses menunggu bagaimana hatinya sahabat ini sama Allah. Mungkin Bapak Ibu ingat ada satu hal amaliyah yang dulu dilarang, tapi bahkan setelah pindah ke Madinah diperintah. Apa itu? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu periode awal dilarang, tapi periode akhir disuruh. Dalam hadis kuntu nahaitukum an ziyaratul qabri fazuru. Dulu aku melarang engkau untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarah antal kirakumul maut, agar kalian ingat dengan kematian. Jadi ziarah kubur itu sunnah muakkadah, anjuran yang sangat, terutama sih aku dan pensiun ya. Masih ke pensiun ya, api ya, dan eling mati. Kata Rasulullah, kafa bil mauti ibrah, cukuplah kematian itu menjadi pelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir setiap hari ziarah kubur, setiap hari. Karena kuburan yang dekat rumah beliau itu namanya Baqi Al-Warqat, Baqi yang lahannya tidak pernah habis sampai kiamat. Sehingga orang-orang haji atau umroh yang wafatnya di Madinah itu dipastikan kuburnya di Baqi. Dan di Baqi itu ada 10.000 sahabat mulia Rasulullah radhiyallahu anhu lebih dikubur di sana. Istri-istri Rasulullah dikubur di sana, kecuali Khadijah dan Maimunah. Adapun di Mekah ada kuburan Ma'lam, tapi kuburan Ma'lam ini sudah overload, sudah penuh. Jadi kalau jamaah haji atau jamaah umrah yang wafat di Mekah, saya pastikan tidak mungkin dikubur di Ma'lam, apalagi tidak punya status derajat.
biasa-biasa dari awal-awal kudu namanya nggak dirian yang agel. Kemarin ada kasus terakhir itu Mbak Maimun Zubair saja Mbak yang di sana. Setelah itu tidak ada lagi, cuma dibuang ke Syaraya jauh dari tanah haram. Tapi kalau di Madinah pasti ditutup di balik. Itu Rasulullah setiap hari ziaratul kubur setiap. Bahkan setiap minggu Rasulullah ke Uhud karena di sana ada kuburan pamandannya yaitu Sayyidina Hamzah dijuluki syuhada Uhud. Rasulullah SAW setiap kesana itu tidak mesti salam, dan salamnya itu keras seperti salam kepada orang hidup. Ada beberapa hadis dengan berbagai macam redaksi. Yang pertama, Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat salam untuk kalian wahai penduduk kuburan. Ada lagi, Assalamualaikum ya ahlal diyar, sama. Ada lagi, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Dia berdoa di sana dengan keras, antum salafuna, kaya omong-omongan, wa nahnu bil azhar, yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharq. Semoga Allah merahmati yang duluan dan merahmati yang belakangan. Sing duluan itu sing mati, sing belakangan sing urip. Dan kami segera akan menyusul kalian. Semoga Allah mengampuni ahli baqi al-gharq. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau ini salam kepada orang mati, apakah mereka bisa menjawab salammu? Rasulullah menjawab, tidak hanya mereka yang menjawab salam kita, para malaikat juga menjawab salam. Ini hadis di mana kita ini diyakinkan bahwa yang dilakukan orang hidup terhadap orang mati, urusan doa itu pasti nyambung. Salam itu kan doa, keselamatan, rahmat bagi kalian semua. Ini membantah kalau ada orang mengatakan doanya orang hidup itu tidak sampai atau tidak nyambung kepada orang mati. Ini jawaban Allah. Jika ini dalil kan andal dia, betul yakin ya. Kalian itu mati lagi, saya tak kirimi, tak donami. Ini gak nyampe nak minimal balik. Bosen aja nyampe, bosen itu gak nyampe balik. Gak ngantuk terus. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Iya kan? Nah, Rasulullah berkali-kali ngarep bil apa namanya Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu kan doa orang hidup kepada orang mati. Ini keyakinan yang pertama kali. Kemudian keyakinan yang kedua, memang orang mati itu nggak mati, Pak. Hidup, hanya tidak alam saja. Mati kan istilah kita saja. Mati dari dunia tapi hidup di alam barzakh. Dan alam barzakh ini alam yang pertama disebut dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kita menganggap dunia ini, Pak, permainan saja. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Gak ono serius dunia ini. Isini sendal gurau tok, begejekan tok, fitnah, apalagi kepentingan, tendensius, modus dan lain sebagainya. Nah, kuburan aman. Kuburan itu hitam putih. Sing bener ya kayak bener, sing salah ya kayak salah. Kalau di dunia nggak ada. Dunia serba abu-abu, nggak jelas. Makanya kalau disuruh misalnya di nang kuburan daripada nanggonya nggak jelas banget. Di dunia ini masih ada oplosan tertarik yang pertama loh. Di kuburan tidak ada yang oplos lagi sudah. Insya Allah aman tuh. Hilang kalau menutup oplosan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Coba dilihat, apalagi yang ahli salat subuh jamaah ini. Saya tadi datang ke mikir, betapa orang ini dengan masjid yang seindah ini, tapi tidak datang ke sini. Ini ada apa? Saya mikir terus tadi. Oh, perlu diumumkan Majelis Islamic Center. Siapa yang jamaah subuh di sini pulang berharap mendapatkan uang tunai 5 juta rupiah. Saya punya ide, nanti saya usulkan ke gubernur. Ada mana pokok masjid ini yang bayari jamaahnya. Saya juga heran, mungkin ada manajemen yang harus kita lakukan hal ini karena itu luar biasa di sini. Nyari masjid bagus ini Surabaya tahun.
Anak Akbar aja kalah sama bagusnya, indahnya. Ini kayak nggak masuk masjid, kayak masuk mall. Dia sih kan kayak butik kayak gitu ya. Tadi beli kesuwen tas, atau udo, kelambi, kan sebelum bisa ada masjid sisa. Kita nggak bisa mendongkrak. Saya membayangkan orang yang matinya baik, yang disebut husnul khatimah, itu kuburannya ya kayak masjid ini, terang benderang, luas, sejuk. Ij'al kuburana rawdatan min riyadhil jannah. Ya Allah, jadikan kubur kamu kayak taman surga. Ini kan urusan gaib sebenarnya. Tapi bagi Allah nggak gaib, dan bagi Allah dibeber semua kita. Nggak ada bagi orang yang gaib itu nggak ada. Karena yang gaib itu dibeber sama Allah. Salah satu contohnya orang yang lanjut jamaah di masjid dalam sholat subuh, berjalan kaki dari rumah dalam kondisi gelap, maka Allah jadikan ini sebagai neon, lampu dan penerang di alam bawah. Sudah, orang yang ahli salat subuh di masjid seperti ini, itu positif, Pak. Apapun status sosial Anda, level apa, gak wong bodoh, gak wong pinter, gak alim, gak jahil, gak kiai, gak santri bodoh. Siapa yang langgar salat subuh di masjid, maka salat subuhnya sebagai penerang di alam kubur. Tapi orang ngomong yang tadi ya, gak bisa mendongkrak aja, karena ceramah itu dikasih sesuatu loh. Dia mau bonus nih, bonus itu 5 juta. Itu jamaah, kiai ini 10. La haula wala quwwata. Yang kedua, baca Al-Quran itu. Al-Quran itu neon, penerang di alam kubur. Sudah. Ini yang datang ini beruntung nanti. Ya, saya nggak tekong kok sama kandang. Ya, tapi ya sih. Misalnya senang dana nggak ngantuk. Masya Allah. Baca Quran itu neon atau penerang di alam kubur. Ya kan? Nauwiru. Terangilah hidupmu. Ditilawatil Quran dengan bacaan Quran. Jadi orang-orang yang dibaca Quran itu Masya Allah, Insya Allah. Kuburannya terang beneran kayak masjid raya ini. Terus yang ketiga adalah sedekah. Sedekah juga penerang di alam kubur. Artinya apa? Orang itu Pak, kalau tahu rahasia yang kuburan, di awal dewi itu mau coba hati di Quran, tak pengalaman orang kuburan namanya. Tapi saya yakin dengan informasi dari Allah dan Rasul lebih nikmat daripada hidup di dunia sendiri. Anda bayangkan masjid raya ini begitu indah, megah, terang benderang dan sejuk, ini jauh lebih enak di alam kubur. Sudah, saya menikmati di sini. Aku mau info. Benar nggak kata-kata saya ini? Sungguhan ini Pak, serius saya. Ini info langsung pusat ini tadi. Hadirin, coba kita buka ayatnya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. 6970 Al-Imran. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati baik, orang yang husnul khatimah. Yang saya katakan ahli masjid, ahli tilawah Al-Quran, ahli sedekah juga tadi Pak. Itu mati bukan. Bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki yang berlimpah. Coba. Apa bentuk rezekinya? Ayat berikutnya, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka itu bahagia. Farih ini bahagia. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa-apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Jadi mereka ini senang sekali. Jos. Mereka yang mungkin hidup di dunia itu susah, dikucilkan, diguyo-guyo, sering dibully. Mereka bahagia di alam kubur, mendapatkan karunia Allah. Hadiah dari balasan tentang kerja keras mereka. Dia beramai masjid, dia maca Quran, dia sedekah. Dan tidak hanya itu Pak, wa yastabshirun bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Orang yang bahagia itu tidak akan ingin bahagianya diambil sendiri, tapi ingin dibagi kepada keluarga tercinta yang masih hidup. Lam yalhaqu bihim min khalfihim, generasi setelahnya. Dan mereka mengatakan alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hei keluargaku, hei saudara-saudaraku yang masih hidup di dunia, ojo wedi kon. Aku lho kuburan enak nang kene, luwe enak. Omah nang jero kuburan iki luwe enak timbang omah nang jero kuburan. Wis talah ini. Jadi aslinya Pak,
Orang tua kita yang sudah wafat itu menunggu kita, guru-guru kita menunggu kita. Kalau kita punya saudara yang sudah meninggal menunggu kita. Cuman sendiri ini nggak paham ya kan? Termasuk sing jatuh. Saya itu diundang hadirin oleh seorang kawan di bos Surabaya. Dia ini punya perusahaan, adiknya 4, semuanya punya perusahaan. Pokoknya nasib dunianya itu kejol. Kan ada yang nasib dunianya apes. Apes itu ya, dia tak punya perusahaan, punya toko itu ya sepi toko. Nggak orang sih nawar barang, orang sih sih nawar, tapi nawar toko nih. Jadi pariwisata toko dia bisa, ini toko. Hadirin, waktu itu dia mengadakan doa bersama, haul orang tuanya, haul ibunya. Kami diminta untuk berceramah. Sebelum ceramah, ada istighosa, ada tahlil yasin, terus sambutan dari tuan rumah. Yang ngomong sambutan ini kakak tertua. Nah, beliau mengatakan dalam sambutannya, Bapak Ibu, terima kasih atas doanya, semoga diterima Allah. Saya sebagai saudara tertua ini merasa rindu dengan ibu kami yang sudah meninggal. Kaya ya, rindu. Jadi saya garis bawahi rindu. Seolah-olah kami kepingin bertemu dengan ibu kami. Bertemu ibu kami, tak kayak garis bawah. Pada saat ceramah saya ungkap lagi bertemu. Luar biasa ini, anak-anaknya begitu rindu dan ingin berjumpa dengan ibunya. Padahal ibunya sudah di alam barzakh. Makanya siapa yang paling rindu di antara anaknya, dialah yang paling cepat menyusul. Langsung pucet ini, belum. Akhirnya dia tahu-tahu, oh, Pak Yai pinjamin mic-nya Pak Yai. Apa Pak? Enggak, saya mau meralat. Bapak Ibu mohon maaf, kami anak-anaknya rindu tapi biasa-biasa saja. Tapi sangat merindukan, tapi biasa-biasa saja. Aneh ini. Ya ini Pak, sering kita sebut orang macam demikian ini namanya muntaber. Apa? Munafik tapi berhasil. Ngomongin anak-anak orang tua mati nyusul tak boleh. Kalau saya objektif Pak, saya bilang ke ibu saya di makamnya ibu saya siapa itu, kalau kangen dengan ibu, kalau kepingin bukan dengan ibu. Kalau semula jalan ke panjenengan harus mati dulu, nyusul panjenengan. Tapi deh, kalau serahkan kepada Allah, sampai sekarang Allah mentakdirkan saya masih hidup. Kalau ngomong ngoten, tapi dulu kalau itu mengkoro, nang temenan. Hadirin sekalian, ini yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba, kenapa saya tadi awal? Karena orang iman itu yang dilihat bukan kasat mata, tapi yang dilihat adalah mata batin. Dan mata batin itu yakin dengan dawuhnya Allah dan Rasul. Maka tadi saya menggambarkan, coba lihat Masjid Raya ini, kuburan kita itu lebih mewah dari ini. Kalau ini tak jelaskan perkara-perkara. Nah kita itu tidak yakin, ini gak yakin. Kayak ganjaran. Padahal ada hadis mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dengan jalan kaki, langkah kanan diampuni dosanya, langkah kiri diangkat derajatnya. Wahiyar ribat. Dan jamaah salat subuh di masjid itu ikatannya kita dengan Allah. Mulus gak usah doa sih. Bukti dia ini kalau sampai kos mulai ini. Hadirin. Karena apa? Karena kita melihatnya itu pahala, gak ketok. Coba nama bonus duit, bonus sembako, waduh terus pokoknya. Kapan itu saya di Semarang hadirin sekalian. Itu subuh juga. Saya ingin di sana di hotel dekat masjid. Saya kaget di depan masjid itu ada sepeda motor baru, ya kan? Diikat sama pita, dikasih tenda. Kalau di Surabaya kayak di bank itu, ya di depan ada mobil kasih pita, sebagai hadiah bonus. Tapi ini di depan masjid. Saya tanya ke tamu, ini apa Pak ini? Ini Pak untuk bonus hadiah. Hadiah buat siapa? Buat jamaah subuh teraktif. Berapa sepeda motor iya, dan minggu depan diundi, makanya sepeda motornya kita tampilkan. Malah yang bangun. Dan terus gimana cara mengetahui aktif nggak aktif ini? Kita pakai absen nggak? Hah? Absen. Berarti subuhnya di absen. Ya, maksudnya gimana? Orang tanda tangan bukan pakai fingerprint.
Fingerprint itu nggak di pabrik, di kantor itu enggak. Dari masuk masjid subuhan, fingerprint kok boleh fingerprint. Ngono kok langsung nakal ya. Teko nama masjid fingerprint tapi langsung ngono kan sholat. Oh, langsung. Hadirin, sampai kapan kita itu tertipu dengan pandangan mata kasat ini? Mana alladzina yu'minuna bil ghaib itu mana? Mana ya ayyuhalladzina amanu? Orang beriman itu harus yakin. Karena dia harus yakin. Dan berkali-kali isu di Al-Qur'an itu kan iman. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka yu'min, maka man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min, dan dia mukmin. Semua landasan agama mukmin. Gimana sih Pak? Ceritanya gimana sih mukmin? Mukmin itu senang. Makanya bukan hanya saya melaksanakan sholat subuh, tapi saya senang sholat subuh. Tidak hanya puasa, tapi saya senang puasa. Tidak hanya sedekah, tapi saya senang sedekah. Tidak cukup kalimat mengerjakan, tapi mencintai. Orang cinta itu biasanya ringan, enteng gitu. Saya yakin yang datang sholat subuh jamaah di Masjid Raya ini orang yang hadir penuh cinta. Kalau mau sekedar mengerjakan sholat subuh ya nang omah Pak, dari sholat di rumah atau sholat sama istrinya. Kalau sekedar sholat, tapi orang yang bisa berangkat ke masjid itu hanya orang yang mencintai sholat jamaah, mencintai masjid. Tidak cinta nggak mungkin bukan. Nah orang cinta itu biasanya enteng hadirin, waktunya cepat. Kalau panjenengan dari cinta sholat subuh walaupun ayatnya rada dawa Pak, terasa dino ya. Gimana Pak? Dino, bisa lembar. Loh, harus mari Pak. Itu artinya Anda mencintai sholat. Walaupun ayatnya dawa, ini terawih dawa, terasa enggak. Tapi enggak cinta, sekedar mengerjakan, gugur kewajiban, kena imam terawih kedawan, ngamuk, teman ngamuk. Tuh, dawa nyesel aku sholat ini, wis kapok, kalian ini mana ini ya, ono komentar kayak gini, kita tidak lagi ini ono, ya Allah, wis tak pindah masjid ini, mau kedawan ini, akhirnya pindah masjid ini kok, lah imam sih dawa, kalau pindah orang bisa, orang imamnya keliling, lah itu kemana, tak dawan, Masya Allah, mantan model ini, saya nak sholat dua ya Allah cinta, enteng. Tetapi Allah ini Ramadan itu gini, loh Mas, harus buka ya, cepat tidak, rasa berposo. Itu artinya Anda ada iman di hati. Tapi Anda bolak-balik tahan, buka jam biru, suwe ini jam itu mati lah, sibuk kan? Bapak Ibu, ukuran kita itu sama-sama sholat, tapi ada sholat iman, ada sholat gak iman. Sama-sama puasa, ada puasa iman, ada puasa. Yang dituntut oleh Allah itu dengan iman. Semua lakukan dengan iman. Ini butuh proses panjang. Jadi kami harus sering-sering dengarkan ceramah seperti ini. Juga harus sering mujahadah, harus sering tirakat, harus sering terapi. Bagi kita hadirin, kalau ada orang beribadah tapi tidak ada landasan imannya, mustahil. Ini Masya Allah. Jadi kalau poso sambatan, di atas matanya dia itu sambatan terus panas sih, berat terus nggak kipas-kipasnya. Kata Rasulullah, khair ini kearti kata Rasulullah, dan gantikan di hari yang lain. Dimana ini poso sambatan dari batal, percuma kamu ya mestinya kan ada konsep kata sambatan aja diomong. Sambatan kalau nangati nggak apa-apa, kalau sampai sambatan di bawah di ceramah itu kan, tapi nangati nggak apa-apa, jangan sampai ngomong ya. Hadirin, inilah mahalnya iman. Karena itu puasa itu membangun dan merajut keimanan dari periode ke periode, dari tahun ke tahun, masa panjang Pak. Dulu membutuhkan kewajiban, sekarang tidak butuh kewajiban. Tidak. Dulu saya puasa dan ibadah butuh kewajiban. Tapi tahun ini saya puasa, saya ibadah benar-benar dilandasi dengan cinta dan dilandasi dengan keimanan. Orang yang itu bahagia betul. Bisa dalam suarga. Saya mau cerita dulu. Rasulullah itu pernah memberikan motivasi kepada sahabat untuk merebut saf pertama dalam sholat. Kata Rasulullah, rebutlah surga itu di saf pertama di masjid. Ini hadisin sanjang.
rebutan sopan. Wis katok swarga teman. Unjul-unjul. Kami sekarang di Madinah kan melihatkan kalau sosok pertama kosong buang langsung. Akhirnya yang menang siapa? Yang dapat sosok pertama terus Ahlus Suffah. Sahabat yang tidur di masjid, takut, sosok Abu Hurairah, Bilal sekarang, turu masjid aja. Langsung sofi-sofi kayak Umar, Utsman, tak tahu oleh sosok pertama. Dia datang lurus, marah dia dan bilang kepada yang tidur di masjid, sofi ganti yang korek, cekon kok lagi. Cari dia seturun masjid. Ya kan bukan disi, lalu mesti siap dan si kalah berapa? Ya turun masjid kan. Nah, pernah kita ada dialog rebutan surga di saf pertama. Itu saking imani. Kalau kata surga kuat, tenang beneran di saf pertama. Akhirnya Umar bilang kepada Abu Hurairah, coba tak tunggu nih safmu, tak tunggu nih. Kon kali tak bayar kan? Jaluk kira. Cari Abu Hurairah, kata dol. Ini swarga tuh gak tak dol. Coba Pak, ono Surabaya. Oh, soge iki. Kula biasa pertama. Tak tunggu nih, yo PPN tak dol. Ini bedanya kita dengan sahabat. Kita merindukan iman seperti ini, Pak. Yakin seperti ini. Dengan yang didahulukan Allah dan Rasulullah itu luar biasa. Banyak kasus yang mereka kalau dia jihad itu sebenarnya luar biasa. Asila, besok perang gak ono sing absen. Ikut Nabi. Saya 100 onta, saya 1 miliar ngundang masya, jor-joran, ketok swarga dengan mata batin mereka dan mata keyakinan mereka. Hadirin sekalian, sesungguhnya puasa kita itu adalah untuk melatih iman. Allah menginginkan kita melihat kehidupan ini yang nyata, yaitu kehidupan di akhirat, kehidupan alam kubur, kehidupan di hari kiamat. Karena itu panggilannya pakai ya ayyuhalladzina. Demi Allah, kalau kita benar-benar melandasi puasa ini dengan iman, melandasi sholat dengan iman dan ibadah-ibadah itu dengan iman, yang ada dalam hati kita adalah kelezatan, kenikmatan ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang puasa Ramadan yang dilandasi dengan iman. Maksudnya hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa menikmati Ramadan. Hanya orang yang berimanlah yang bisa menikmati salat subuh berjamaah. Hanya orang yang berimanlah yang menikmati baca Quran dan menikmati sedekah. Semoga yang hadir di Masjid Raya ini semua kategori minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a amalina fi syahri Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.